Di minggu lalu, ada beberapa dari kalian yang bilang Blue Keeper adalah Sentai paling kejam. Bahkan lebih kejam dari Red Keeper. No, little boy, no. Di episode kali ini semua anggapan itu akan berubah. Red Keeper bahkan jauh-jauh lebih brutal daripada Blue Keeper. Daripada kalian penasaran lagi nih ya, kalian bisa push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Biar nanti pas WAM 2 mencapai 200.000 subrek, kita akan nyoba live game di channel Oniani CH. Dan buat yang mau follow sosmed gua, sikat aja langsung semua linknya di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sentai Daishikaku episode keempat. Di episode sebelumnya, kita telah melihat Dian diulti oleh Blue Keeper dan telah dinyatakan mati oleh mereka semua. Namun di akhir scene kita bisa melihat Red Keeper yang terkecoh dan membuatnya kehilangan artefak suci miliknya sendiri. Scene berlanjut di ruang perjamuan. Apakah para Keeper yang sedang mengadakan pertemuan bersama wakil mereka masing-masing. Red Keeper bersama Jin Himura, Blue Keeper bersama Komachi Aizome, Green Keeper bersama Kanon Hisui. BTW dia bakal jadi waifu gue ya guys. Pink Keeper bersama Masurao Nadeshiko, dan yang terakhir Yellow Keeper bersama Yumeko yang belum hadir di sana. Setelah sedikit berbincang di sana, nampaknya Yumeko yang datang dan rapat pun akan segera dimulai. Namun sebelum itu, Blue Keeper terlihat menegur Yellow yang gak becus dalam mendidik wakilnya sendiri. Yellow yang udah meminta maaf mewakili Yumeko pun membuat Blue Keeper semakin geram karena Yumeko yang tidak meminta maaf sendiri secara langsung. Nah, di saat Yumeko yang memahami cara Blue Keeper dalam menghargai wakil Komachi dan mengatainya yang udah seperti anak SMP puber, sontak hal itu membuat Blue Keeper naik pitam sebelum akhirnya dihentikan oleh wakil Komachi. Setelah pertengkaran dihentikan oleh maskot Ranger Force yang punya nama Dragi-kun ini, Red juga meminta Blue untuk berhenti dan meminta wakilnya si Yellow untuk sadar akan kesalahannya sendiri. Karena nggak punya pilihan lain, Yumeko pun meminta maaf atas keterlambatannya tadi. Merasa problem telah selesai, Red pun berniat memulai rapat dan memberitahukan tentang masalahnya saat ini. Mendengar kelalaian tugasnya si Red, sontak hal itu membuat semua orang di sana pun terkejut, apalagi dia kecolongannya hanya karena seekor Dusters. Parahnya lagi, kecolongan artefak suci itu membuatnya jadi nggak bisa henshin dan terpaksa menggunakan kostum biasa. Wakil Masurao dan Pink Keeper pun menduga Dusters yang mereka bunuh sebelumnya pasti telah menyembunyikannya. Yumeko turut berasumsi bahwa mungkin aja Dusters itu memberikannya pada orang lain. Merasa telah kalah dari kejahatan, Red pun merasa akan menegakkan keadilan atas kejahatan tersebut. Nah, di saat Red yang ingin merundingkan tindakan balasan kepada Dusters, wakil Himura menyelah hanya untuk meminta pertanggungjawaban Red yang telah lalai dalam menjaga sebuah artefak suci. Dan dengan saat lancangnya dia meminta Akabane Sousei untuk mundur dari posisi Red Keeper-nya saat ini. Melihat hal itu, di sini kita pun akhirnya mengetahui bahwa Yumeko mendapatkan informasi lokasi artefak sucinya si Red dari wakil Himura itu. Di lain sisi, Himura yang belum menyadari betapa psikopatnya si Red ini berakhir dengan kesenangan semu pasca Akabane Sousei yang berniat mundur dan menyerahkan posisinya itu padanya. Pemandangannya tadinya tenang kini harus berubah total dengan kekejaman Akabane Sousei yang habis membunuh wakilnya sendiri dan membuat wakil Komachi kehilangan nafsu makannya. Blue sendiri merasa ada yang aneh saat dirinya mengulti di sebelumnya. Sementara itu, nampak Sakurama yang habis menonton siaran ulang ultinya si Blue sebelumnya. Dan di saat yang bersamaan, Blue dan salah satu anak buahnya terlihat mendatangi TKP sebelum akhirnya dia membagi tugas dengannya. Di mana si anak buah yang punya nama Hekiro ini diminta untuk pergi mencari Dusters D lewat arah angin dari ledakan ultinya saat itu. Sedangkan dirinya akan mencari Dusters D yang bisa jadi respawn di benteng melayang. Wah, dia masih hidup coy. Berkat kecerdikan dan tekadnya itu, dia masih bisa hidup bermodalkan ledakan dinamit yang diberikan Yumeko sebelumnya. Buat yang gak paham, biar gue jelasin.
Ultinya si Blue kan berasal dari artefak suci. Nah, Dusters manapun gak bakal bisa regenerasi cepat atau gak bisa respon lagi kalau sampai terkena serangan sebuah artefak suci. Makanya si D kemungkinan besar meledakkan diri menggunakan dinamites Yumeko. Di saat dia berusaha menyeret tubuhnya pergi dari sana, napak Sakurama yang berhasil menemukannya dan menyembunyikannya di dalam goa. Meski niatan Sakurama pure pengen membantu, tapi karena sifat seekor Dusters yang sulit menggunakan kepala dingin, dia berniat membunuh Sakurama di saat itu juga. Namun untungnya di sini Lucadi menghentikan aksinya sendiri. Sakurama lalu memberikan kotak P3K meski dia nggak tahu itu akan mengobatinya atau tidak. Dia pun sangat terkejut karena dia tadinya mengira si Sakurama ingin bantu para ranger, tapi ternyata bantuan yang dimaksudkan malah tertuju padanya. Setelah menolak bantuan darinya, Sakurama tetap bersikeras dan memintanya untuk mencoba menutup luka itu dengan skill alami para Dusters. Karena jika dia bisa mengubah wajahnya jadi sesuatu atau seseorang, maka mungkin aja kekuatan itu bisa menyembuhkan luka yang gak bisa diregenerasikan. Singkat waktu, setelah mendapatkan banyak sekali pujian dari Sakurama yang ternyata fanatik terhadap para Dusters, dia pun jadi ke bawah suasana dengan pamer skill perubahan wujudnya. Seekor kucing, wajahnya Sakurama sendiri, bahkan membuat sebuah topeng yang bisa digunakan oleh orang lain. Di saat dia mencoba mengusirnya pergi dari sana, namun Sakurama menolaknya karena dia sangat ingin belajar segalanya tentang Dusters. Dirinya juga ingin belajar segalanya tentang manusia dari dirinya. Meski dia telah menolaknya, namun dirinya terpaksa dibawa ke flashbackan Sakurama semasa bocil dulu. Di mana ternyata keluarga Sakurama memiliki pemahaman agama yang agak melenceng dari yang seharusnya. Seperti misalnya saat Sakurama yang ingin menyelamatkan seekor anak kucing dari serangan burung gagak, si bapak malah menyuruhnya untuk tidak mengganggu para gagak yang juga kelaparan. Dan hal itu berakhir dengan si anak kucing yang menjadi santapan dari semua burung di sana. Parahnya lagi nih ya, saat kemunculan benteng melayang, ini satu keluarga justru merasa benteng melayang itu adalah utusan Tuhan yang mau menghukum semua umat manusia yang tidak beriman. Terlepas dari kedua orang tuanya, hanya sang kakaklah yang bisa membedakan mana yang salah dan yang benar. Dirinya merasa kasihan pada sang adik yang masih terus mempercayai setiap ucapan orang tua mereka. Iya, intinya ini manusia dua ekor otaknya selalu berlandaskan pada keadilan menyimpang. Dan selalu mendoktrin Sakurama Hibiki yang masih sangat polos saat itu. Sampai pada suatu ketika, dewa turun ke bumi. Berharap jika Tuhan mereka akan jadi penyelamat, namun justru keputusasaanlah yang para penganutnya dapatkan. Kami desu. Melihat semua orang termasuk orang tuanya yang terkapar, dewa palsu itu berniat dalam tanda kutip menyelamatkan mereka berdua. Sakurama Hibiki yang lebih ketolol daripada polos pun harus diselamatkan oleh sang kakak saat si dewa ini akan menyerang mereka berdua. Belum cukup dengan menyiksa kedua kakak beradik ini, si dewa palsu berniat menghabisi keduanya di saat itu juga. Sakurama Hibiki yang gak mau kehilangan sang kakak, dan karena rasa kagumnya dengan sang Red Keeper, hal itu entah bagaimana berhasil menyelamatkannya dari kondisi maut yang benar-benar telah berada di depan mata. Singkat cerita, meski awalnya dia ogah ngasih tahu namanya, namun setelah Sakurama menaruh rasa kagum pada dia yang berhasil mengalahkan Tokita yang memiliki pangkat terkuat kelima dalam jajaran skuadron merah, nah apakah si dia yang keceplosan namanya sendiri? Gak lama kemudian, keduanya menyadari ada seseorang yang mendekat ke lokasi mereka saat ini, yang mana ternyata orang itu adalah si Hekiru. Nah, di saat Hekiru yang semakin mendekat, Sakurama datang menghampirinya untuk memberitahukan bahwa dirinya telah berhasil menangkap Dusters yang dicari olehnya. Dia pun sangat terkejut karena Sakurama yang benar-benar membantunya. Nah, di saat si Hekiru yang merasa dipermainkan oleh Sakurama, dirinya yang kesal pun memperingatinya untuk jangan sampai salah jalan lagi. Namun di saat yang bersamaan dia muncul dengan akting seolah-olah habis diikat oleh Sakurama. Dia lalu menggunakan cara cerdik dengan mengatakan dia akan menghadapi mereka bertiga sekaligus. Hekiru yang terjebak pun harus mendapatkan serangan dadakan dari CD. Meski pada awalnya dia mau membelah Hekiru jadi dua, sayangnya di sini kondisi yang belum pulih membuatnya hanya seperti memukulnya. Hekiru yang merasakan rasa sakit pun langsung amuk-amukan dengan aksi tipuan CD barusan. Dirinya pun terpaksa mengaktifkan artefak suci yang ia bawa saat ini. Dia pun sangat terkejut
usai diberitahukan bahwa artefak suci miliknya itu adalah replika dari yang asli. Meski hanya sebuah replika saja, tapi hal itu lebih dari cukup untuk menghabisi para Duster sepertinya. Sumpah hoki parah anjrit, untung aja itu luka kambuh lagi cuy. Kalau enggak kambuh nih ya, tebasan jarak jauhnya si Hekiru barusan bisa aja mengenai kepalanya. Dia belum punya informasi apapun tentang itu, hanya bisa kabur ke sana ke sini dan mencari celah untuk menyerangnya. Sampai akhirnya meskipun dia telah berhasil merebutnya, sayangnya artefak suci itu seperti bisa mengenali sosok yang memegangnya saat ini. Setelah mendapatkan luka bakar dari artefak itu, nampaknya Hekiru yang entah bagaimana menyangkut pautkan kekuatan artefaknya dengan kekuatan ikatannya dengan para Blue Squadron lainnya. Namun karena bacotannya terlalu kelamaan, dia jadi memiliki waktu buat kabur lagi. Dan tepat di sebelahnya, Sakurama muncul dan seperti mereka berdua telah bersekongkol untuk mengalahkan si Hekiru. Melihat hal itu, Hekiru menduga keduanya telah bertukar identitas. Sakurama pun memohon supaya Hekiru mau menyerahkan replika artefak suci miliknya. Singkat waktu, meski awalnya si Hekiru mau menumbalkan si Sakurama, namun di saat Sakurama yang memberitahukan dia telah melaporkan kejadian mereka saat ini ke markas, sontak hal itu membuat Hekiru mengurungkan niatnya barusan. Karena jika sampai ia ketahuan menumbalkan rekan sendiri, maka ranger tersebut akan diberi hukuman yang sangat-sangat berat. Karena nggak punya pilihan lain, Hekiru terpaksa menurut dan terlihat mencabut kunci replikanya dan menjauh beberapa langkah dari sana. Setelah cukup dekat dengan artefak suci itu, nampaknya dia yang diserang lebih dulu sebelum bisa mengambilnya. Setelah memastikan dia bukanlah Sakurama, Hekiru yang berniat menghabisinya pun nampak didahului oleh Sakurama yang langsung menghabisi dia dengan cara menebas kepalanya. Gua cukup yakin kalian pasti melihatnya. Itu tangan regenerasi loh. Buat yang penasaran, mari kita lanjutkan. Nampaknya dia yang terjatuh tadi ternyata adalah Sakurama yang sedang menyamar menjadi D. Di tengah D dalam wujud Sakurama yang sedang diangkut menggunakan helikopter, nampaknya Shin yang mundur tepat di saat D dan Sakurama bertemu tadi. Demi mendapatkan kepercayaan D, Sakurama terlihat menebas tangannya sendiri supaya bisa menjalankan rencana mereka selanjutnya. Dirinya bahkan meminta D untuk hidup sebagai dirinya dan menemukan jawaban yang gak bisa ia temukan selama ini. D pun langsung menolaknya, tapi dalam artian sebaliknya, yang mana dirinya terlihat mengajak Sakurama untuk bertanding, siapakah yang lebih cepat? Antara dia menghancurkan Ranger Force dari dalam, ataukah Sakurama yang akan memperbaiki Ranger Force dengan caranya sendiri? Dan begitulah bagaimana dia berhasil menyusup dengan sempurna, menggunakan identitasnya Sakurama Hibiki. Dan berakhirlah alur cerita anime Sentai Daishikaku episode keempat. Siapa di sini yang masih belum paham sama taktik si Sakurama sama di tadi? Misal, kenapa si Hekiru bisa terkecoh dan mengira di palsu di hadapannya adalah dia yang asli? Biar coba gua jelasin ya guys. Yang pertama, kalian harus ingat jas terusannya si Sakurama yang bisa menutupi sebagian besar tubuh mereka. Nah, bisa jadi nih ya, Sakurama dalam wujud D memakai kostum yang terbuat dari kekuatan D seperti pas dia ngasih topengnya. Lalu kedua, untuk tangannya, Sakurama nebas tangannya sendiri kan tadi. Nah, di saat yang bersamaan ya, di tadi kelihatan kayak meregenerasikan tangannya sendiri kan. Bisa jadi tangannya ia pinjamkan ke Sakurama supaya Sakurama bisa kelihatan kayak lagi beregenerasi. Yang padahal itu tipuan dari cara peregenerasiannya si D. Dan semua disempurnakan dengan acting D pas ngomong ikatan ke Hekiru. Lalu nasib Sakurama gimana bang? Masa dia mati? Enggak kok guys, Sakurama akan muncul lagi, tapi bukan sebagai hero ataupun villain. Dan gue yakin 100% adegan itu nggak bakal diadaptasi karena jumlah episode anime ini yang katanya cuma 12 episode doang. Jadi ya silakan cari sendiri manganya biar nanti bisa tidur dengan tenang. Oh ya, just info doang guys. Mau nyari manga yang ilegal maupun legal ya, manga translatean Indonesia cuma beberapa chapter doang. Gua sarankan baca versi Englishnya aja. Sekian dan bye-bye.